lahir dari 3 bintang yang terikat satu sama lain, membentuk keluarga yang berambisi untuk bersinar di antara kegelapan. Layaknya rasi bintang Leo, kami hadir membawa keberanian, semangat, serta siap menantang bahaya di depan mata. Hingga lembar terakhir cerita kami. Berpegang satu sama lain, bertahan dikala keadaan sudah berkata tidak mungkin. Selamat datang di cerita kami, Regulus. Painted you a picture full of light, and clues I happy memories so bright. I can change your thoughts, my dear, I can change your fears, but if you wanna trouble me to make it disappear, I'll be there in the summer, 'cause your heart isn't safe and you won't go, you're not a runner, so you won't run away. If you can follow your heart gently, it wouldn't be this mess. Maybe someday, just someday, you'll find a way back. Pemirsa, menyikapi virus corona yang semakin mewabah, sejumlah perguruan tinggi di tanah air memperlakukan kuliah jarak jauh atau online. Sejumlah universitas memperlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Angka positivitas kita selalu di atas 10%. Rata angka ini sejak Mei adalah 13,8%. 190 orang yang terinfeksi dari 1.000 tes. Saat pertambahan kasus mencapai 3.000-an orang per hari, daya tampung rumah sakit mulai limbung. Tenaga kesehatan banyak. Dreams are incredibly loud tonight, you're creating forest fires. You can't even change your sight, stuck in you like a virus. I can't change your thoughts, my dear, I can change your fears, but if you wanna trouble me to make it disappear,
bersama. Kami dari Regulus pamit. Terima kasih semua. Awalnya sih seru sih sama teman-teman Adkesma. Pertama itu kayak rancang proker bareng-bareng, kumpul bareng-bareng kan. Bisa kumpul sama teman juga, seru gitu kan. Nah, cuman mulai semester yang kedua atau akhir kepengurusan yaitu kesannya kurang sih kalau dari saya. Soalnya kayak dari online kan, COVID kan. Jadi banyak halangan gitu. Terus ada yang masa signal, pas kumpul feelnya juga gak dapet gitu kan ya. Kesannya aja kurang enak deh di akhir. Dan ada proker yang tertunda juga, sayang sih rasanya. Kalau menurut saya di Ilprof ini sangat menyenangkan karena kita nih satu departemen, kita bisa berprogres bareng-bareng gitu. Terus juga kita bisa ya sometimes having fun gitu kan, di rapat kan sampai malam atau apa, pusing ya, kadang kita cerita-cerita gitu tentang ya kehidupan pribadi, kehidupan kuliah gitu-gitu. Terus juga aku tuh ngerasa di Ilprof ini staffnya sangat berkomitmen dan kita juga satu visi. Jadi tuh proker dan agenda apapun yang kita lalui itu ya terasa seneng-seneng aja gitu. Maksudnya kita ngerjainnya dengan seneng, dengan ya sesuai hati kita. Terus juga waktu ada staf magang itu menurut saya memberikan energi positif baru yang masuk gitu. Jadi ya kita menjadi lebih banyak sudut pandang baru tentang proker itu, jadi kita bisa membuat proker lebih bagus lagi. Jelas tuh capek banget, soalnya di luar ekspektasi semua, dari kerjaannya, dari situasinya, kondisi, keadaan, ya sama aja sih. Ya itu di luar ekspektasi lah. Kan awal-awal waktu masih offline tuh udah bicarain semua konsep, kerjaannya, pembagiannya itu udah matang lah hitungannya. Cuma tiba-tiba di tengah ada COVID-19 ini kan, terus tiba-tiba jadi daring, itu udah kacau sih menurutku. Kayak dari komunikasinya tuh udah susah, kalau rapat tuh juga udah susah, terus pembagiannya misal ada suruh desain tuh, terus mau revisi tuh kayak jelasinnya susah gitu loh kalau dari chat atau telepon, karena nggak ketemu langsung kan. Ketika saya mendapat kabar saya menjadi bagian Dagri, saya sangat senang karena memang di tempat sinilah tempat yang saya inginkan. Di awal kepengurusan, saya bersama tim Dagri sudah melaksanakan proker pelatihan rutin, yaitu ada futsal, ada badminton, ada basket, yang seharusnya itu menjadi latihan rutin untuk satu kepengurusan depan. Namun pandemi corona datang sehingga kuliah harus online. Saya bersama rekan Dagri yang lain kebingungan karena proker yang sudah kita rangkai di awal itu semua sifatnya tatap muka. Pertama, ini pengalaman yang sangat menantang ya, sekaligus berkesan. Kenapa? Karena selama di kepengurusan ini awalnya kan kita disetting supaya semua proker berjalan secara offline. Tapi karena ada situasi pandemi, kita harus berpikir ulang bagaimana caranya proker-proker tersebut bisa dilaksanakan secara online. Lalu yang kedua, teman-teman pun juga tetap berusaha gitu, gimana caranya biar proker itu tetap bisa berjalan secara online dan tidak serta-merta langsung meninggalkan himpunan ini karena situasi berjalan secara online. Lalu yang ketiga, sangat mendapat ilmu dan pengalaman sih, karena di situasi seperti ini tidak bisa kalau himpunan ini yang bekerja cuma 1-2 orang aja. Jadi kita tetap butuh kerjasama dari semua anggota Himasakta supaya Himasakta ini tetap berjalan kayak gitu. Di sini saya banyak belajar bagaimana membentuk suatu himpunan dari nol, apa aja yang perlu dipersiapkan hingga akhirnya bisa terbentuk seperti sekarang ini. Lalu yang kedua adalah saya cukup mengapresiasi kinerja dari teman-teman saya yang mau membantu hingga himpunan ini bisa berkembang seperti sekarang ini. Pastinya seru lah ya,
dan juga menyenangkan, dan juga dapat banyak pengalaman, dan juga pastinya buat aku pribadi sih jadi banyak pembelajaran. Mungkin sebagai bendahara sendiri jadinya aku juga lebih banyak belajar tentang administrasi keuangan, tentang mengatur keuangan, dan juga untuk mengatur keuangan di dalam suatu organisasi yang lumayan besar gitulah. Karena aku juga sendiri belum punya pengalaman untuk mengatur keuangan dalam suatu organisasi yang lumayan besar. Jadi benar-benar jadi pengalaman yang bagus sih buat aku dan juga banyak belajar. Dulu aku juga kurang ngerti kayak tentang SOP, tujuan dari SOP sendiri itu apa. Tapi setelah terjun langsung jadi bendahara, jadi ngerti gitu kalau misalnya di saat ini tuh dibutuhin SOP, dan juga kedepannya jadi tahu SOP seperti apa yang harus dibuat untuk mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Tentu pengalaman selama 1 tahun kepengurusan ini aku banyak banget dapat pengalaman, di mana kepengurusan saat ini dilaksanakan dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama secara offline dan yang kedua secara online, karena adanya pandemi saat ini. Nah, karena aku bagian dari BPI, jadi aku dapat melihat dan mengikuti kegiatan ataupun proker yang dilaksanakan oleh semua departemen himpunan. Yang pertama itu muara aspirasi aktuaria atau MAA. Itu kayak ngumpulin aspirasi-aspirasi dari teman-teman. Nah, yang kedua itu ada BASI, Bank Referensi. Itu kayak ngumpulin soal-soal biar bisa belajar PTS EAS. Yang ketiga itu ada apresiasi prestasi aktuaria atau mengapresiasi prestasi anak-anak aktuaria yang membanggakan nama Himasakta. Terus yang keempat ada ini, Ihero. Nah, Ihero ini kayak tutor buat teman-teman yang kesulitan buat mata kuliah biar mereka itu siap gitu ngadepin tes EAS. Nah, lumayan bermanfaat sih menurutku. Terus ada juga Peduli Aktuaria. Peduli Aktuaria itu broker yang bantuin teman-teman agar yang kesulitan itu secara finansial itu bisa terbantu gitu, merasa terbantu oleh Himasakta. Nah, yang terakhir itu ada Infokesma. Kalau Infokesma ini banyak sih isinya. Intinya itu kayak menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk mahasiswa agar mahasiswa itu sejahtera. Misalnya itu kayak FRS-an, beasiswa, dan lain-lain kayak gitu. Di Ilprof ada 2 proker, yaitu tryout ujian PAI, di mana itu ya mengadakan tryout ujian keprofesian aktuaris gitu ya. Ada, kalau kemarin sesi satunya ada 2 modul, ada 1 modul A10, terus yang di sesi 2 ada 3 modul, A10, A20, dan A30. Lalu selanjutnya ada PAI Dispatch. PAI Dispatch itu ya semacam kegiatan untuk memperkenalkan keprofesian aktuaris kepada mahasiswa Bakpro Aktuari ITS gitu. Untuk agenda ada PKM Management, itu juga sama kegiatannya untuk memperkenalkan PKM dan seluk-beluk keilmiahan di ITS kepada mahasiswa baru gitu. Lalu juga ada bank soal, di mana itu ya broker untuk menyediakan database kepada mahasiswa Aktuari ITS perihal soal ujian PAI. Lalu ada Actuarial Discussion Forum, di mana itu ada semacam forum yang anak-anak aktuari ITS itu bisa bertanya kepada kami Ilprof dan akan dijawab staf Biro Keprofesian semampu kami. Lalu yang terakhir ada tutor ujian PAI, di mana yang kemarin itu kita laksanakan adalah tutor A10 selama 3 kali pertemuan. Pertama proker ada introduction sama after movie. Introduction sendiri itu yang di awal, yang udah di pengenalan kepengurusan. After movie itu after movie ini yang lagi dibuat. Terus kalau dari agendanya itu ada Instagram, Line, YouTube, sama mading. Cuma karena mading nggak mungkin dikerjain waktu online gini kan, siapa juga yang mau lihat. Jadi yang jalan cuma 3. Ada gathering, terus ada makrab, ada hearing, dan lain-lain. Dan semua sifatnya tatap muka. Selama pandemi, kami ada proker turnamen PUBG. Alhamdulillah itu sudah terlaksana kemarin, dan alhamdulillah juga lancar. Dari kami BPI yang pertama itu ada rapat kerja.
rapat kerja itu di situ kita menentukan timeline dan kita mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan secara 1 tahun kepengurusan. Tapi karena ada situasi pandemi, kita juga melakukan rapat kerja yang kedua karena harus menyesuaikan dengan situasi ini dan ada beberapa proker yang harus dirubah menjadi online dan merubah tanggal. Lalu untuk yang kedua ada sharing proker bersama Himatika. Di situ kita berbagi pengalaman, kita sharing-sharing mengenai himpunan karena Himatika bisa dibilang himpunan yang lebih dulu berdiri daripada Himasakta ITS. Dari situ kita mendapat banyak pengalaman dan banyak insight baru mengenai bagaimana himpunan tersebut, dan kita juga mendapat beberapa hal yang bisa kita terapkan di Himasakta ITS ini dari hal tersebut. Yang ketiga adalah ASASI atau Actuarial Student Association Staff Improvement. Di sini kami melakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan staff yang akan menjadi fungsionaris di kepengurusan ke depan. Yang paling berkesan sih sejauh ini T-Hero ya, terutama T-Hero yang pertama yang gagal. Soalnya gini ceritanya, awalnya itu kan T-Hero pertama itu di awal tahun 2020. Nah pas itu kami udah nyiapin, udah cari tutor, udah pinjem ruang, dananya juga udah terkumpul, ternyata batal gara-gara COVID. Nah pas COVID-nya itu benar-benar minggu yang mau ngelaksanain T-Hero, jadi rasanya kayak kesel gitu, jadi berkesan banget rasanya. Kalau menurut saya pengalaman yang paling mengesankan itu ketika ya staf magang masuk, jadi kita jadi banyak sudut pandang aja gitu, terus kita jadi broker, kita jadi lebih bervariasi lah caranya. Kalau untuk broker paling mengesankan menurut saya ya ujian PAI, tryout ujian PAI, karena di tryout ujian PAI ini kita satu departemen itu kerja bareng, nggak terpisah dengan antara biro keilmiahan, biro keprofesian, biro teknologi, semua ada porsinya masing-masing dan memiliki tanggung jawab masing-masing kayak gitu. Terus juga bangga banget ketika tryout ujian PAI ini, ketika kita tahu yang pendaftarnya itu nggak cuma dari ITS doang, ada univ lain, ada 14 univ kemarin dari luar di luar Jawa dan di Jawa. Terus juga ya bangga aja karena kita bisa membuat sistem tryout yang sudah cukup bagus untuk mahasiswa kalau menurut saya. Buat proker sama agenda yang paling berkesan menurutku pribadi itu di introduction, soalnya offline kan, jadi kerja itu masih bareng, masih seru, kayak kita himpunan baru nih harus bikin yang wah gitu kan, jadi semangatnya itu masih ada gitu. Terus ada after movie mungkin ya, soalnya kan after movie di awal tuh udah dikonsepin lah bakal gini gitu. Pada dasarnya juga kan after movie isinya dokumentasi kan, semua proker dan agenda dari Himasakta ITS. Cuma karena online kebanyakan semua itu bentuknya screenshot sama videonya tuh kayak cuma video Zoom gitu kan. Jadi bingung sih mau dibikin gimana after movie ini. Jadi mungkin berkesannya itu karena ada masalahnya itu dan menguji kreativitas dari Medfo-nya sendiri sih. Terus nggak mungkin juga kan aku bakal ngisi yang aneh-aneh kayak TikTok gitu. Every fucking beat demolished when I snap its fucking cable. Untuk proker menurut saya yang paling berkesan yaitu latihan rutin dulu, yang futsal, badminton, basket. Itu kami dari Dagri sangat senang menjalankan proker itu dan kita sangat nyaman menjalankannya. Menurutku semua momen ketika aku berada di Himasakta ITS ini berkesan ya. Mulai dari aku yang terpilih menjadi Kahima sampai yang sekarang ini akan segera berakhir, menurutku semua momen itu berkesan dan banyak hal yang bisa dipelajari dari momen-momen tersebut. Ya di Kahima menurutku is such a wonderful experience dan aku nggak menyesal pernah mengambil jalan untuk mencalonkan diri sebagai seorang Kahima.
Soalnya dapat banyak sekali pengalaman ketika saya menjabat sebagai Kahima. Proker berkesan menurut saya adalah sharing proker bersama Himatika ITS ya, karena menurut saya di situ banyak sekali insight atau inovasi baru yang bisa kami pelajari dari Himatika ITS untuk kami aplikasikan dan kami evaluasi ke depannya di Himasakta agar Himasakta ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi, seperti itu. Kegiatan yang paling berkesan mungkin sharing proker dengan Himatika dan juga mungkin studi banding dengan Himaktu Unpad, karena juga bisa dapat insight dan juga wawasan tentang himpunan-himpunan lain, khususnya untuk himpunan lain di ITS dan juga dengan Himaktu Unpad sesama himpunan aktuaria di universitas lain. Jadi benar-benar bisa dapat banyak wawasan lah tentang universitas lain, dan juga benar-benar waktu studi banding dan juga sharing poker tuh benar-benar acaranya seru banget sih, jadi berkesan buat aku. Kalau buat aku, pengalaman yang sangat berkesan yaitu rapat mingguan BPI. Kenapa? Karena rapat mingguan BPI walaupun dilaksanakan secara online itu tetap asik, soalnya bakal dapat informasi terbaru mengenai kampus ataupun yang lainnya. Kalau dari saya sih pengennya ini, semoga teman-teman Himasakta, terutama staff gitu, itu nanti lebih dekat lagi internalnya, lebih akrab gitu. Soalnya kalau lebih akrab itu pas kumpul, pas kerja itu rasanya lebih nyaman juga, gak tegang-tegang, gak diem gitu, biar pada ngomong enak kan kalau rasanya deket kalau kumpul. Jadi semoga kedepannya itu Himasakta internalnya diperbaiki lagi. Saya harapnya himpunan ke depan itu ya lebih baik lah dari sekarang. Staff-staffnya bisa lebih inisiatif, lebih berkoordinasi, juga saling menghargai satu sama lain. Untuk Departemen Ilprof khususnya, saya berharap progres yang udah kita bawa ini ke pengurusan ini, di pengurusan depan gitu kita juga dapat lagi gitu progresnya, bahkan lebih besar lagi progresnya. Kalau dari aku itu aja. Yang jelas semoga Himasakta lebih baik, dari orang-orangnya, dari kepengurusannya, dari fungsinya, dari segala aspek, supaya warga Himasakta bisa lebih aktif, lebih dekat, lebih berprestasi, lebih ngerasa diayomi. Terus dari Himasaktanya sendiri semoga bisa lebih dikenal di KMITS. Semoga banyak ide-ide baru muncul untuk mengatasi pandemi corona ini, agar proker tetap berjalan, visi misi tetap berjalan. Semangat buat semuanya. Himasakta ini, semoga Himasakta ini menjadi himpunan yang lebih baik lagi, menjadi himpunan yang lebih mengayomi lagi, menjadi himpunan yang tetap berprogres dan menuju ke arah yang lebih baik. Saya di sini cuman ingin bilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dari progresi Himasakta dari 0 hingga sekarang, dan saya hanya berharap bahwa kedepannya apa yang sudah kita mulai bersama-sama bisa kita selesaikan juga bersama-sama, karena ingat juga teman-teman bahwa banyak sekali nilai-nilai atau pelajaran yang harus kita ajarkan kepada 2019 atau ke angkatan bawah untuk Himasakta ke depannya yang lebih baik. Terima kasih. Harapan himpunan ke depannya sih mungkin ya pastinya supaya lebih baik lagi dari himpunan kepengurusan yang sekarang, dan juga pastinya benar-benar lebih bersatu gitu lah ya, lebih solid dan juga benar-benar lebih bagus, bukan cuman jalan sendiri-sendiri tapi benar-benar lebih kuat dan lebih bersatu sebagai satu kesatuan himpunan, dan juga pastinya bisa lebih merangkul mahasiswa-mahasiswa aktuaria dan juga benar-benar bisa membawa aktuaria ini supaya lebih dikenal orang-orang banyak. Terus semoga kepengurusan selanjutnya jauh lebih baik dari kepengurusan sebelumnya, baik dalam komunikasi maupun koordinasi. Dan semoga Himasakta segera memiliki big event. Terima kasih. Teman-teman Himasakta, terima kasih atas pengalamannya selama 1 tahun. Kalian keren, Rek, sumpah.
Sampai bertemu di kepengurusan berikutnya.